Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait aplikasi dari ilmu mekanika statis tentu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam hal ini kita ingin menganalisis tangga atau menghitung gaya dalam dan menggambarkan gaya dalam yang terjadi pada komponen tangga. Di sini kita memiliki sebuah tangga yang cukup modern di mana tangganya ini terbuat dari bahan baja beserta dengan bahan kayu di mana bajanya itu digunakan sebagai elemen dari baloknya. Kemudian kayunya itu dibuat sebagai komponen anak tangga. Nah, kita nanti ingin menganalisis gaya dalam yang terjadi pada bagian baloknya atau bagian yang ditunjukkan oleh kursor di sini yang berwarna hitam. Sebelum kita mulai menghitung, kita perlu menggambarkan sketsa atau ilustrasi dari tangga ini. Jadi, tangga ini memiliki lebar 3 meter, di mana 3 meter ini terdiri atas bagian mendatarnya 1 meter, kemudian bagian yang memiliki kemiringan di sini sebesar 2 meter. Nah, kemiringan anak tangga ini kita rancang 37 derajat, di mana 37 derajat ini adalah kemiringan yang ideal untuk sebuah tangga. Di mana apabila kita ingin menuju ke lantai 2 atau lantai atas, itu tidak menimbulkan rasa capek berlebih. Nah, kemudian di sini juga kita rancang adanya beban merata. Beban merata ini adalah beban yang diterima oleh struktur, baik itu dari anak tangganya ataupun dari railingnya maupun dari baloknya. Nah, beban merata ini berasal dari beban hidup dan beban mati. Jadi beban mati ini maksudnya adalah beban yang secara permanen terdapat pada struktur tersebut. Nah, kalau beban hidup ini berasal dari fungsi atau guna dari strukturnya. Jadi di sini kita anggap beban hidup dan beban mati dari tangganya itu sebesar 0,8 ton per meter. Nah, di sini kalau teman-teman cermati, wujud dari pembebanannya unik karena strukturnya itu kan membentuk kemiringan. Tapi kenapa kok beban yang bekerja itu mendatar seperti ini ya? Nah, itu karena semua beban yang bekerja pada struktur ini, baik itu beban hidup dan beban mati, itu kan searah dengan gravitasi. Berarti arahnya itu vertikal ke bawah. Jadi kita tidak bisa menganggap bebannya itu bekerja miring tegak lurus dari komponennya, itu tidak mungkin. Nah, alternatifnya untuk menggambar beban ini ada dua. Bisa teman-teman menggambarnya dengan opsi 1 yang sekarang ini kita lihat, atau opsi 2 yang ada di sebelah kanannya, di mana beban itu kita dekatkan dengan elemen strukturnya, tapi arah dari pembebanannya itu tetap saja vertikal ke bawah. Jadi tidak boleh kita anggap dia miring ya. Nah, itu tidak mungkin karena semua beban yang bekerja di sini itu arahnya gravitasi ke arah bawah. Nah, untuk perhitungan selanjutnya kita akan menggunakan model dari ilustrasi yang pertama di mana bebannya kita anggap mendatar seperti ini. Jadi nanti teman-teman kalau menggunakan opsi 1 maupun opsi 2 itu sebenarnya sama saja, tapi di sini saya hanya mengenalkan opsi yang biasa digunakan di referensi-referensi di mana dia dianggap mendatar demikian. Nah, step selanjutnya adalah kita ingin mengidentifikasi dari strukturnya. Seperti biasa, identifikasi struktur itu bertujuan untuk mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada tiap tumpuannya dan kita memberikan titik penting pada strukturnya. Di mana pada struktur ini kita tetapkan ada 3 titik penting yaitu A dan B pada tumpuan dan C pada titik di mana adanya peralihan sudut. Nah, di sini kita juga tambahkan titik bayangan di mana C itu memiliki pelurus C aksen, B juga memiliki pelurus B aksen. Fungsinya apa? Nanti kita akan dipermudah dalam hal menganalisis reaksinya. Jadi kita nanti dalam menganalisis reaksi itu tetap dianggapnya strukturnya mendatar. Nah, untuk mewakili panjang mendatarnya itu kita akan gunakan AC aksen maupun AB aksen. Jadi kita tidak akan menggunakan AC di mana AC itu kan jarak miring.
Nah, setelah kita mengidentifikasi dari strukturnya, kita dapat mulai menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada struktur ini. Jadi, seperti biasa, kita dapat menerapkan kesetimbangan gaya dalam, di mana opsinya ada 3 ya. Kesetimbangan momen, kesetimbangan gaya vertikal, maupun kesetimbangan gaya horizontal. Nah, di sini untuk mendapatkan reaksi pada titik B, di mana reaksinya itu vertikal ke atas, saya contohkan menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, kita kembali lagi harus melihat wujud dari tumpuannya seperti apa. Nah, ini kan tumpuannya itu sama seperti saat awal kita menganalisis struktur, di mana segitiganya itu tidak membentuk kemiringan. Dia stay in place dengan sudut yang biasa kita lakukan ya, yang kita tetapkan, di mana ya segitiganya mengarah ke atas. Berarti reaksinya nanti ya ke atas sama horizontal. Itu untuk titik A, kalau titik B ke atas saja. Nah, kita ingin mencari RB terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, kalau kita tetapkan sigma momen di titik A sama dengan 0, berarti kita harus cari tahu reaksi-reaksi yang akan berkontribusi dalam menciptakan momen. Nah, reaksinya tadi berasal dari mana? Kalau dari struktur ini berasal dari beban merata, itu jelas. Kemudian yang kedua adalah dari reaksi di titik RB itu sendiri. Nah, untuk yang reaksi akibat beban merata ini, kita anggap bentangannya itu kan A sampai B aksen. Berarti L-nya nanti kita anggap A sampai B aksen. Jadi kita anggap nanti baloknya itu yang mendatar ini, bukan yang miring ya. Nah, nanti berarti tinggal dihitung aja sigma momen di titik A sama dengan 0, berarti sistemnya teman-teman sudah memahami ya ini ya. Q dikalikan LAB aksen, berarti ini adalah untuk menciptakan beban terpusat, kemudian LAB aksen per 2, berarti ini adalah jarak antara titik tangkap dari beban terpusat ke titik A, kemudian dikurangi RB dikalikan LAB aksen, berarti ini adalah dari RB ke titik A. Nanti akan ditemukan nilai RB sama dengan 1,2 ton ke arah atas. Kemudian untuk nilai RA, karena ini seolah-olah bentangan baloknya adalah AB aksen, seolah-olah tuh tumpuannya ada di titik yang ditunjuk oleh kursor dan satunya adalah di titik yang ditunjuk oleh kursor, berarti kan bebannya ini menerus, nilainya sama, berarti dia itu simetris. Maka RA sama dengan RB, nilainya adalah sama-sama 1,2 ton arahnya ke atas. Nah, selanjutnya, karena beban yang bekerja ini hanya ada beban vertikal ke arah bawah, tidak ada beban yang lain, maka nilai HA sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Maka sigma H sama dengan 0, HA sama dengan 0. Nah, nanti coba teman-teman mencermati kenapa kok kita menghitungnya demikian. Jadi bentangan yang kita anggap sekarang itu bukan A, C, B, tapi hanya A, B aksen untuk mendapatkan reaksi di titik A sama titik B. Karena tumpuan kita punya orientasi sama seperti sebelum-sebelumnya. Dia tidak dimodifikasi kemiringannya atau sudut yang dibentuk. Ini tetap seperti biasa, sehingga kita anggap bentangannya itu A, B aksen. Oke, kita sudah selesaikan reaksi tumpuan yang terjadi, berarti kita harus menyalin hasilnya. Jadi kita gambarkan lagi strukturnya beserta titik pentingnya dan kita lengkapi dengan reaksi pada titik A dan titik B. Nah, di sini ada dua reaksi, yaitu reaksi di titik A arah ke atas dan reaksi di titik B juga arahnya ke atas, nilainya sama karena bebannya itu menerus simetris. Jadi gambarnya demikian. Kita lanjutkan lagi untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada struktur ini. Nah, di sini kalau teman-teman cermati jangan terkejut karena cukup kompleks ya. Tapi ini sebenarnya sederhana. Jadi kita itu ingin mengetahui nilai dari gaya dalam yang terjadi pada setiap titiknya. Jadi gaya dalam itu mengcover dari gaya normal, gaya geser, serta momen. Nah, berarti kita ingin mengembalikan ke bentangan aslinya.
kita sudah tidak menganggap lagi bentangannya itu AC aksen atau AB aksen, tapi di sini kita punya bentangan asli A, C, B. Karena kita ingin mengidentifikasi besar dari gaya dalam pada baloknya, di mana baloknya ini kan A, C, B. Bukan A, C aksen, B aksen. Nah, kita mulai dengan mengidentifikasi besarnya gaya normal pada setiap titiknya. Nah, untuk mengetahui gaya normal yang terjadi pada setiap titiknya, di sini kita akan menguraikan gaya, yaitu beban, serta reaksi yang terjadi pada tiap titik. Kita mulai dulu dari reaksi di titik A ya. Jadi kan aslinya di titik A itu hanya ada satu reaksi, yaitu RA. Arahnya itu vertikal ke atas. Nah, tapi apabila kita lihat strukturnya, struktur di titik A ini ke titik C itu kan miring. Bukan mendatar, miring ya, bukan AC aksen, yaitu AC. Nah, berarti apabila kita menguraikan reaksi di titik A ini, sebenarnya kan kita dapat uraikan menjadi RA yang mendatar terhadap bentangannya AC, berarti lurus dengan AC, dan tegak lurus dengan AC. Kalau yang horizontal terhadap AC, yang ditunjuk oleh kursor ya, proyeksinya itu berarti RA sinus 37 atau RA sinus sudutnya. Kemudian kalau yang tegak lurus dari AC berarti RA cos sudutnya. Nah, untuk memperjelas teman-teman bisa melihat ilustrasi yang terpisah di sini. Jadi RA itu bisa dipecah menjadi dua, yaitu RA sinus sudut dan RA kosinus sudut. RA kosinus sudut ini nanti menjadi reaksi tegak lurus AC, kemudian kalau yang RA sinus sudut berarti dia menjadi horizontal terhadap AC, yaitu pada sumbunya si AC itu sendiri. Nah, sama dengan itu kita ingin menguraikan beban yang bekerja di sini, yaitu pada bentangan AC aksen menjadi seolah-olah beban terpusat, yaitu P aksen. Jadi kalau AC aksen itu kan kita bisa konversi menjadi P aksen. Caranya gimana? Berarti kan tinggal kita identifikasi nilainya Q, kemudian bentangannya AC aksen itu berapa. Nah, berarti P aksen di sini yang warna merah itu sama dengan Q dikalikan L AC. Nah, P aksen ini dapat kita uraikan sama halnya dengan RA tadi. Berarti kita bisa uraikan searah dengan sumbunya AC dan tegak lurus dari bentangan AC. Kalau yang searah dengan AC di sini berarti P aksen sinus 37. Kalau yang tegak lurus dengan AC di sini adalah P aksen kosinus 37. Lebih lanjut teman-teman bisa melihat pada bagian ini. Nah, pada perhitungan ini kan sekaligus itu mengeluarkan nilai P aksen sinus sudut, P aksen kosinus sudut. Kemudian di sini juga RA sinus sudut, RA kosinus sudut. Nah, biar lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami, sekarang kita salin aja ya. Nilai dari RA kosinus 37, RA sinus 37, kemudian P aksen sinus 37, dan P aksen kosinus 37. Nah, dengan demikian berarti kita akan menghilangkan nilai RA dan P aksennya yang warna merah tegak itu. Karena sudah diuraikan ya, wujudnya nanti jadi seperti ini. Nah, lebih rapi, lebih mudah untuk dimengerti. Nah, kalau sudah demikian berarti struktur ini akan lebih mudah untuk diidentifikasi gaya dalam yang bekerja. Jadi sebenarnya P aksen kosinus 37 dan P aksen sinus 37 itu letaknya di bagian yang ditunjuk oleh kursor di sini ya. Nah, ini kalau kita paskan di bagian bentang AC-nya, berarti kita peluruskan di sini. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu nilai dari gaya normalnya titik per titik. Contoh, di sini pada titik A.
Dari yang awalnya itu tidak terjadi gaya normal atau gaya horizontal, tapi setelah dia diuraikan, nah, di sini dapat diidentifikasi bahwa di sana terdapat gaya horizontal. Bentangannya itu kan AC. Berarti yang bekerja arah horizontal yaitu RA sinus 37 derajat. Atau nilainya adalah 0,659 ton. Nah, di sini bekerja gaya normal sekian. Tarik atau tekan di sini tarik. Kok tahu dia tarik? Di sini kita ibaratkan saja dia kan di atas, kemudian nanti kan bersambut dengan P aksen sinus 37. Dia saling tarik kan, berarti di titik A itu terjadi respon tarik alias positif. Lanjut. Pada titik C pandang kiri, kenapa kok kita ada pandang kanan dan pandang kiri? Karena ada dua nilai nantinya ya. Nah, pada titik C di sini berarti nilai gaya normalnya adalah selisih antara RA sinus 37 dan P aksen sinus 37. Kalau yang RA sinus 37 tadi kan tarik. Kalau arahnya berlawanan sekarang ini berarti dia akan mengurangi. Berarti nilainya adalah positif 0,659 dikurangi dengan 0,878. Hasilnya adalah minus 0,219 ton alias 0,219 ton negatif alias dia itu terjadi tekan di titik C pandang kiri. Oke, kita lanjutkan dengan tinjauan kanan, NC kanan. Sistemnya sudah ada di kanan. Berapa NC kanan? Nilainya 0. Karena apa? Memang pada bentangan C sampai B ini tidak ada gaya normal yang terjadi. Gaya normalnya tadi hanya terjadi pada bentangan AC saja karena adanya uraian dari RA sama P aksen. Di mana P aksen tadi kan asalnya dari konversi beban merata pada bentangan AC aksen. Kalau sudah di titik C pandang kanan, bentang CB sudah nggak ada gaya normal yang terjadi. Sehingga NC kanan nilainya 0, NB juga 0. Itu tadi perhitungan gaya normal pada titik A hingga titik B. Nah, sekarang bagaimana perhitungan gaya gesernya? Kita cek. Nah, dengan menggunakan ilustrasi yang sama, di mana di sana ada uraian dari RA serta P aksen, dan P aksen ini saya ingatkan kembali merupakan konversi dari beban merata bentangan A hingga C aksen. Nah, kita dapat identifikasi nih gaya geser yang terjadi. Konsep dari gaya geser itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus dari bentangan yang kita tinjau. Jadi kalau bentangannya itu adalah AC, karena balok kita itu miring berarti bentangannya adalah AC. Berarti pada bentangan AC ini nanti ada komponen tegak lurus yaitu RA kosinus 37, P aksen kosinus 37. Oke ya. Nah, satu persatu, kita mulai dari titik A. Di titik A, di sini kan terjadi hanya satu respon tegak lurus dari balok miringnya, yaitu RA kosinus 37. Arahnya kemana terhadap AC? Ke atas. Berarti DA itu hanya dapat kontribusi dari RA kosinus 37. Maka DA sama dengan RA cos 37 tadi, positif. Oke. Kemudian kita lanjut dengan titik C pandang kiri, berarti DC kiri. Nilainya berapa? Berarti kan sepanjang A hingga C hanya ada dua kontributor, yaitu RA cos 37 dan P aksen cos 37. P aksen cos 37 itu adalah kontribusi dari beban merata yang dikonversi menjadi beban terpusat kan ya. Nah, berapa nilainya? Di sini ditemukan minus 0,334 ton atau 0,334 ton negatif. DA awalnya positif, kemudian DC kiri menjadi negatif. Akibat beban merata ya, bukan beban terpusat, karena beban terpusat di sini hanyalah konversi. Jadi hati-hati nanti ketika menggambar bidang gaya gesernya. Oke,
Sekarang tetap pada titik C, cuma bentangnya itu yang di sebelah kanan di sini ya, berarti DC pandang kanan. Nah, DC pandang kanan ini nilainya berapa? Nah, hati-hati di sini. Karena baloknya kan sudah mendatar nih. Kalau baloknya itu sudah mendatar, jangan mengikuti perhitungan yang bentang miring, soalnya sistemnya berbeda. Kalau sistemnya sekarang itu mendatar, berarti yang berkontribusi dalam perhitungannya ini adalah yang awal sebelum kita konversi. Jadi, kalau kita kembalikan ke awal, berarti kan akan ada RA yang murni tadi, sama ada P aksen yang arahnya itu diilustrasikan oleh kursor, atau lebih mudahnya lagi ya ada Q sama L tadi. Ada Q yang bekerja sepanjang LAC aksen. Ya kan? Berarti berapakah nilai dari gaya geser pada titik C pandang kanan? Berarti ada dua kontributor di sini, RA murni sama Q yang bekerja pada bentangan AC aksen. Berarti DC kanan sama dengan RA, arahnya ke atas, kemudian disambut dengan Q pada bentang AC aksen arahnya ke bawah. Berarti RA dikurangi Q LAC. Nilainya berapa di sini? 0,4 ton negatif. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Apabila kita geser titiknya ke titik B, tapi pandangnya kiri. Baloknya itu posisinya mendatar. Sudutnya 0 derajat. Berarti sistemnya kita pakai sistem yang awal. Nah, berarti nilainya berapa? Kalau kita melanjutkan perhitungan dari DC kanan, berarti DB kiri itu adalah nilainya DC kanan dikurangi dengan Q yang bekerja sepanjang C aksen B aksen. Berarti di sini kayak minus 0,4 dikurangi 0,8 yaitu Q-nya dikalikan bentangannya di sini 1 meter. Berarti nilainya adalah minus 1,2 ton atau 1,2 ton negatif. DB kanan sekarang. DB kanan berarti titik B pandang kanan. Kalau kita melanjutkan perhitungan berarti dari DB kiri. Berarti nilainya adalah DB kiri ditambah dengan RB. Nilainya berapa? Minus 1,2 ditambah 1,2 sama dengan 0. Berarti di sini menandakan perhitungan kita udah benar nih. Karena selalu pada titik akhir itu biasanya nilai dari gaya geser sama dengan 0. Nah, nanti kalau hasil akhir dari gaya geser pada bagian paling ujung tidak 0 berarti ada indikasi kesalahan operasi perhitungan ya. Dalam rangkaian hitungan dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman nanti bisa periksa ulang. Mungkin saja ada kesalahan tanda operasi atau bisa jadi kesalahan saat menyalin hasil dari perhitungan kalkulator ke tulisan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menghitung momen yang terjadi pada titik A, titik C, dan titik B. Bentangan kita yang digunakan nanti adalah bentang AC serta bentang CB. Nah, di sini kita mulai dengan perhitungan momen di titik A. Nah, karena titik A di sini di atas tumpuan sendi juga di ujung balok, maka momen di titik A sama dengan 0. Mudah ya, nggak usah dihitung. Kemudian kita ingin menghitung momen di titik C, pandang kiri, karena nanti ada dua buah momen. Momen pandang kiri berarti bentangannya itu yang miring, kemudian ada MC pandang kanan berarti bentangannya yang mendatar ini, C ke B ya. Kita mulai dengan bentangan AC terlebih dahulu, MC kiri, berarti momen yang dihasilkan itu berasal dari mana? Berarti dari RA cos 37 dan P aksen cos 37. Di mana P aksen di sini kan berasal dari konversi beban merata pada bentangan AC aksen yang sudah diuraikan ya tadi ya. Nah, nilai momennya berapa? Di sini 0,8 ton meter positif. Untuk jarak LAC, teman-teman nanti dapat menerapkan prinsip trigonometri ya. Kan sudah diketahui tadi sudutnya berapa, kemudian jarak mendatarnya berapa. Berarti pakai operasi cosinus ya nanti. Nah,
Selanjutnya, kita menghitung momen di titik C pandang kanan. Pandang kanan dia mendatar kan ya? Nah, berarti teman-teman akan menggunakan komponen RA yang asli. Yang arahnya itu vertikal di sumbu globalnya, dan P aksen yang asli, yang masih wujudnya vertikal pada sumbu globalnya. RA terhadap titik C memutar searah jarum jam, P aksen berlawanan, berarti kalau yang RA tadi positif, P aksen negatif. Didapatkan nilai 0,8 ton meter positif. Nah, di sini ternyata diperoleh MC kiri sama dengan MC kanan. Sama dengan 0,8 ton meter. Sama-sama positif. Sehingga di sini kita memiliki kesimpulan bahwa nilai momen itu tidak dipengaruhi oleh orientasi kemiringan. Jadi next time teman-teman itu hanya perlu menghitungnya satu kali saja, yaitu antara MC kiri atau MC kanan karena nilainya nanti pencerminan sama. Kemudian nilai momen yang berada pada titik B. Nah, karena di titik B di sini tepat berada pada bagian tumpuan roll di ujung balok juga, maka MB sama dengan 0. Nah, kemudian di sini teman-teman agak kembali lagi ke bagian atas ya. Nah, pada tinjauan perhitungan gaya geser, di sini kan teman-teman menjumpai ada peralihan nilai antara DA terhadap DC kiri itu angkanya positif ke negatif. Ada potongan dong. Berarti nanti ada nilai D sama dengan 0. Nah, sesuai dengan materi pada seri sebelumnya, di sana kan ada sebuah clue di mana kalau ada peralihan antara D positif menjadi D negatif atau D negatif menjadi D positif, berarti akan ada D sama dengan 0. Berarti pada saat D sama dengan 0, kemungkinan terjadi momen maksimum. Nah, berarti teman-teman harus mencari tahu nih nilai dari perpotongan tadi saat X sama dengan berapa. Nah, teman-teman nanti bisa salin dulu nilai dari gaya geser pada titik A dan DC kiri. Kemudian teman-teman kan sudah mengetahui jarak miring nih dari AC itu berapa. Nah, teman-teman kan nanti diminta untuk mencari tahu X-nya berapa. Berarti A sampai X di sini. Mungkin. Nah, dicari tahu nilainya berapa, di sini diperoleh angka 1,795 meter dari arah kiri. Apabila kita meninjau X-nya itu jarak miring ya. Kalau miring itu 1,7 sekian tadi. Kalau kita anggap jaraknya itu mendatar, itu jaraknya adalah 1,5. Berarti kalau 1,7 itu adalah pada bentangan AC, kalau 1,5 itu pada bentangan AC aksen. Next, kita ngapain? Kita mencari tahu nilai momennya pada titik X. Nah, di sini teman-teman memiliki dua opsi ketika ingin menghitung momen. Antara mau orientasinya itu mendatar atau pakainya miring. Mendatar tuh maksudnya adalah pakai bentangan AC, aksen, atau AC biasa. Karena pada saat perhitungan MC kiri dan MC kanan ternyata momen itu kan nggak pengaruh sama orientasi kemiringan nih. Nah, contoh di sini kita ingin meninjaunya terhadap bentangan AC aksen. Nah, kalau kita pakai AC aksen berarti X-nya pakai X aksen. X aksen tadi kan nilainya 1,5. Kalau teman-teman nanti ingin meninjaunya itu pakai AC, berarti pakainya X. Kalau AC aksen nilainya 1,5, kalau AX nilainya adalah 1,7 sekian tadi ya. Nah, ini contohnya pakai AX aksen. Berarti momen pada saat X aksen berapa? Berarti yang kita libatkan karena dia itu mendatar gini, nanti adalah RA yang murni dan Q yang mendatar atau P aksen. Tapi P aksen di sini harap diberi catatan ya, karena P aksen kan awalnya dari AC aksen. Kemudian kan teman-teman ingin hanya melibatkannya AX aksen doang, berarti P aksen ini harus L-nya diganti dari L AC aksen menjadi X aksen. Nah, nilainya nanti ditemukan berapa sih? MD sama dengan 0, nanti ketemunya 0,9 ton meter. Nanti seharusnya sama saja ketika teman-teman menghitungnya itu terhadap A
X. Sama, karena dalilnya di sini momen itu tidak dipengaruhi oleh orientasi kemiringan. Nah, ternyata kita sudah menyelesaikan semuanya ya. Kita sudah menghitung gaya normal yang terjadi, kemudian gaya geser, dan yang terakhir adalah momen. Nah, sekarang saat-saat yang paling dinantikan teman-teman ingin menggambarkan bidang gaya dalamnya. Ada bidang gaya normal, ada bidang gaya geser, dan bidang momen. Sekarang kita lihat nih satu persatu. Mulai dari gaya normal terlebih dahulu, teman-teman salin angkanya itu berapa, kemudian teman-teman juga gambarkan strukturnya seperti apa, reaksi yang bekerja bagaimana. Nah, di sini kan kita sudah temukan dua nilai, yaitu NA dan NC kiri, selebihnya itu nilainya 0. Maka kita menggambarkannya demikian. Jadi, yang NA nilainya kan positif 0,6 sekian ton, berarti dia ke arah atas. Kalau NC kiri, karena dia negatif berarti arahnya ke bawah. Sementara yang lain kan 0 berarti cuma flat angka 0. Nah, gimana cara menghubungkan antara dua titik tadi? Kita lihat beban yang bekerja. Karena beban yang bekerja di sini adalah beban merata dan ada peralihan antara nilai positif dan negatif, kita gambarkan distribusi gaya normal yang bekerja pada titik A ke titik C tadi, distribusinya linier, alias garis lurus seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Selanjutnya kita ingin menggambarkan bidang gaya gesernya. Nah, terlebih dahulu kita harus salin rekap dari gaya geser yang terjadi pada tiap titiknya. Kemudian tinggal diplot saja, kalau positif berarti di atas bentangan, kalau yang negatif di bawah bentang. Nah, kemudian bagaimana cara menghubungkan antar titiknya? Nah, kita lihat beban yang bekerja. Kalau beban yang bekerja di sini merupakan beban merata, berarti yang menghubungkan antar titik tadi adalah garis lurus. Contoh dari 1,003 ke minus 0,334 berarti tinggal dihubungkan dengan garis lurus saja. Nah, distribusinya demikian ya. Nah, sekarang kita ingin menggambarkan bidang momennya. Nah, di sini kan kita memiliki 5 nilai momen, yaitu MA, MC kiri, MC kanan, MB, M saat D sama dengan 0. Atau bisa dikatakan MX atau MX aksen. Nah, di sini tinggal kita salin saja ya, karena momennya semua itu positif berarti di bagian bawah dari bentang. Nah, ini seharusnya diberikan tanda positif. Nah, kemudian bagaimana cara menghubungkan antar titiknya tadi? Nah, ini sama seperti materi-materi sebelumnya. Apabila teman-teman itu berhadapan dengan beban merata, berarti antar titik pada bidang momennya itu dihubungkan dengan garis parabol alias garis melengkung seperti ini ya. Baik. Nah, di sini kalau teman-teman cermati juga, ternyata letak perpotongannya itu dari gaya normal, gaya geser, dan momen tadi tuh lurus di titik yang sama, di mana titik tersebut akan terjadi momen maksimum juga. Jadi teman-teman di sini mewaspadai bahwa ketika D sama dengan 0, pasti terjadi momen maksimum. Jadi demikianlah salah satu contoh apabila teman-teman ingin menerapkan ilmu mekanika statis tentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini kita menganalisis tangga. Tangga yang wujudnya mula-mula itu sekompleks ini ternyata teman-teman dapat selesaikan dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana. Nah, di sini teman-teman tetap harus banyak latihan dengan menerapkan konsep-konsep prinsip yang telah teman-teman pelajari. Harapannya nanti teman-teman dapat menyelesaikan kasus apapun dengan pendekatan yang logis. Nah, di sini tadi ada sedikit ilmu tambahan ya, di mana kita memiliki struktur yang miring, ternyata kita harus menguraikan beban yang bekerja serta reaksi yang bekerja untuk menyesuaikan terhadap struktur tersebut sehingga teman-teman dapat menghitung gaya dalam yang terjadi serta menggambarkan bidang gaya dalamnya.